Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami banggakan seluruh peserta didik siswa-siswi kelas 11. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali hari ini kita diberi kesempatan untuk melanjutkan materi kita tanpa suatu halangan apapun. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat dari beliau, dan bersama-sama masuk ke surganya Allah. Amin Allahumma amin. Melanjutkan dari bab kemarin, yaitu tentang membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Maka pada kesempatan kali hari ini kita akan menjelaskan atau belajar bersama tentang isi dari Quran surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48, At-Taubah ayat 105, dan hadis terkait tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Selanjutnya pada Quran surat Al-Maidah ayat 48. Mari kita baca bersama-sama dan bisa sambil menyimak tentang tata cara dari membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Arti perkata dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang kita bisa pelajari diantaranya adalah pada kata wa anzalna, dan kami telah menurunkan, ilaika kepadamu Muhammad, al-kitaba kitab Al-Quran, bil haqqi dengan membawa kebenaran, musaddiqan yang membenarkan, lima terhadap apa atau kitab-kitab, baina yadaihi diantaranya, minal kitabi dari kitab-kitab, wa muhaiminan dan menjaganya, alaihi kepadanya, fahkum maka putuskanlah, bainahum perkara di antara mereka, bima anzalallah menurut apa yang diturunkan Allah, dan seterusnya sampai kita bisa pelajari pada ilallahi kepada Allah, marji'ukum tempat kamu kembali, jami'an semuanya, fayunabbiukum lalu diberitahukannya kepadamu,
bima kuntum terhadap apa yang kamu fihi dahulu takhtalifuna kamu perselisihkan. Artinya dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 itu, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Menurut tafsir Al-Misbah, Quran Surat Al-Maidah ayat 48 mengandung pesan-pesan mulia sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak atau kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya, maupun yang mengantarnya turun, yaitu Jibril alaihi salam. Yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dalam hal ini, Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang-orang yang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya. Yang kelima, tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kepada kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkaruniakan jalan terang atau manhaj yang dilalui oleh manusia dalam menjaga aturan beragama. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai syariat penyempurna syariat para nabi terdahulu, serta membatalkan syariat sebelumnya. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan umat Nabi Muhammad SAW akan dijadikan satu umat saja. Tetapi hal ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Selanjutnya Quran Surat At-Taubah ayat 105. Mari kita bisa baca bersama-sama dan perhatikan. Dan perlu saya ulangi, untuk di surat At-Taubah kita di pertengahan, yaitu namanya pertengahan mulai dari surat
kedua sampai terakhir surat At-Taubah, hukum membaca basmalah adalah makruh. Maka kita cukup berta'awudz saja. Mari bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Arti perkata dari yang terdapat pada Quran surat ayat 105. Waqul, dan katakanlah, i'malu, bekerjalah kamu, fasayarallahu, maka Allah akan melihat, amalakum, pekerjaanmu, wa rasuluhu, dan begitu juga rasulnya, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin, wa saturadduna, dan kamu akan dikembalikan, ila, kepada Allah, alimil ghaibi, yang maha mengetahui yang gaib, wasyahadati, dan yang nyata, fayunabbi'ukum, lalu diberitakannya kepadamu, bima kuntum, apa yang telah kamu ta'maluna, kerjakan. Arti dari Quran surat At-Taubah ayat 105 adalah, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 mengandung pesan-pesan mulia, yaitu diantaranya: 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beramal soleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Amal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mukminin di akhirat kelak. Lalu akan dibalas sesuai amal tersebut. Jika amalnya baik, maka mendapat pahala. Sebaliknya, jika amalnya buruk, maka akan dibalas dengan siksa. Karenanya, seorang muslim haruslah memperbanyak amal soleh ketika hidup di dunia. Yang ketiga, janganlah merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat. Sifat ini akan menghambat munculnya keinginan untuk beramal soleh lagi. Tumbuhkan inisiatif untuk melakukan amal soleh sehingga orang lain ikut tergerak untuk melakukannya. Pahala berlipat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang memberi contoh tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh. Yang keempat, setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya. Seorang mukmin hendaklah jangan larut dengan gemerlap kehidupan duniawi hingga melalaikan akhirat yang kekal abadi. Terkait dari ayat Quran surat At-Taubah ayat 105, ada satu hadis, yaitu Anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amaliyatihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salamu kana yakulu min amaliyatihi
rawahul Bukhari. Artinya dari Miqdam radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Dawud alaihi salam makan hasil usahanya. Hadis riwayat Bukhari. Maka inilah ya motivasi buat kita agar senantiasa berkarya, bersemangat tinggi dalam bekerja, ya, karena sungguh salah satu nabi kita yaitu Nabi Dawud pun adalah beliau orang yang makan dari hasil keringatnya sendiri, dari hasil buah tangannya sendiri. Demikian pembahasan tajwid yang berada pada Quran surat An-Nisa ayat 59, kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan kemudian adalah Quran surat At-Taubah ayat 105. Walaupun hanya bisa kita bahas sebagian, semoga memberikan ilmu yang manfaat, barokah untuk kita pribadi dan untuk orang sekitar kita pada umumnya. Demikian, wal afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan kali ini, semoga memberikan barokah manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.